Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membaca artikel di website muslim.or.id tulisan oleh Fauzan Hidayat. Dua hal yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Saudaraku, pernahkah engkau meluangkan waktu khusus dengan Al-Quranmu? Bersuci sebelum menyentuhnya, bersiwak sebelum melantunkannya, dan berniat untuk mendapatkan ridho Allah sebelum membaca dan mentadaburinya. Kemudian, pernahkah engkau bertekad untuk dirimu sendiri bahwa setiap kata yang engkau lantunkan dari kalimat-kalimat Allah itu terlebih dahulu engkau pahami maknanya dan memperdalam tafsirnya sebelum beranjak ke ayat-ayat berikutnya? Saudaraku, jika engkau belum pernah melakukannya, maka mulai saat ini didiklah diri untuk mengamalkannya. Bulan suci Ramadan telah berlalu. Kita begitu sangat antusias berinteraksi dengan Al-Quran di bulan mulia tersebut. Akan tetapi, adakah kita berkomitmen untuk menjaga interaksi di bulan-bulan lainnya? Bukankah tanda amalan diterima adalah mudahnya kita melakukan amalan-amalan saleh setelahnya? Al-Quran ketika dibawa oleh malaikat Jibril, maka beliau alaihi salam menjadi sebagai Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka jadilah kota tersebut sebagai tempat paling suci bagi umat. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah beliau sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka jadilah bulan tersebut sebagai Sayyidul Asyur, bulan paling utama. Dan ketika Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana pula jika Al-Quran itu ada di hati kita? Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Samsuddin Al-Barmawi menjelaskan tentang maksud hadis di atas dengan berkata bahwa sebaik-baik manusia yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah mereka yang hanya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, bukan selainnya. Karena apabila sebaik-baik kalam adalah kalam Allah Ta'ala, maka begitu pula dengan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Saudaraku, renungkanlah, ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalnya, dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang termaktub dalam kandungannya, bukankah engkau akan menjadi hamba Allah yang terpuji? Hal yang membuat kita jauh dari Al-Quran, yang pertama, belum mengenali Al-Quran. Ketertarikan kita terhadap sesuatu tentu saja karena kita mengenal dan mengetahui dengan baik apa yang kita sukai tersebut. Begitu pula dengan Al-Quran. Bagaimana kita dapat mencintai kitab suci mulia ini jika kita belum mengenal dan mengetahui dengan pemahaman yang baik tentang Al-Quran? Oleh karenanya, hal pertama kali yang wajib kita yakini adalah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surat Hud ayat 1. Bagaimana perasaan kita jika membaca kalimat-kalimat yang bersumber langsung dari Allah Ta'ala? Di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia. Bukankah dengan hanya mendengarnya saja, seorang yang beriman hatinya akan bergetar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah karenanya, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Quran Surat An-Anfal ayat 2. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita berupa kemudahan-kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, jemput dan ambillah anugerah itu dan jadilah ahli Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Maka mengenal Al-Quran melalui jalan pemahaman para sahabat Nabi adalah bagian dari cara agar kita tidak jauh dari Al-Quran. Yang kedua, kemaksiatan. Saudaraku, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita jalan terbaik, mudah dan terjangkau untuk menuju keridhoannya, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang dan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah aku larang untuk kalian, maka jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Muttafaqun alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikanlah kalimat pertama pada hadis di atas. Larangan adalah yang terlebih dahulu diucapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidak ada tawar-menawar dalam kemaksiatan, sekecil dan sebesar apapun jenisnya. Sementara untuk perintah, kita diminta untuk melaksanakan sesuai kemampuan kita. Oleh karenanya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, sehingga dengannya kita lebih dimudahkan untuk dapat berinteraksi dengan kalamullah Al-Quran. Azam untuk Al-Quran dan meninggalkan maksiat. Saudaraku, telah kita ketahui bahwa di antara hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Al-Quran adalah karena belum mengenal lebih jauh tentang Al-Quran dan kemaksiatan yang selalu menguasai diri. Maka saat ini juga mohonlah pertolongan pada Allah untuk dua hal ini. Kemudian berikhtiarlah dengan semaksimal mungkin mempelajari lebih dalam faedah dan keutamaan Al-Quran, serta bertekadlah untuk membaca, mentadaburi, dan menghafalnya setiap hari semampu yang kita bisa. Terhadap kemaksiatan yang dapat menghalangi ikhtiar kita,
hal yang perlu kita lakukan adalah menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi lingkungan yang berpotensi membawa kita kepada jurang kemaksiatan. Namun apabila kita saat ini sedang terjatuh dalam bermaksiat kepada Allah, segeralah bertobat dan bertekadlah untuk tidak mengulangi. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan akan memberikan jalan terbaik bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat.